Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Januar bersama tim dari kelompok 5. Ada Pak Satria, Pak Frans, dan Mbak Hera. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegagalan suatu perusahaan dalam melaksanakan learning organization-nya atau kegagalan dalam melakukan organisasi pembelajaran. Ini kami mengangkat contoh dari satu kegagalan perusahaan besar, yaitu perusahaan Eastman Kodak Corporation, atau biasa kita kenal dengan Kodak, yang mana perusahaan ini sempat merajai bisnis kamera digital atau kamera film, yang akhirnya pada sekitar abad 21, perusahaan ini harus bangkrut karena kegagalan dalam melakukan organisasi pembelajaran. Pertama, langsung saja saya akan membahas dulu tentang definisi organisasi pembelajar atau learning organization. Peter Senge di tahun 1990 mendefinisikan bahwa organisasi pembelajar adalah proses pengembangan kemampuan yang dilakukan secara terus-menerus oleh organisasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi organisasi harus mempunyai organisasi pembelajar jika ingin tetap bersaing di era globalisasi atau di era pasar global sekarang. Karena persaingan cukup ketat dari organisasi-organisasi lain dan yang menuntut dan mengharuskan suatu organisasi terus berinovasi, terus berkembang dengan melalui organisasi pembelajar. Dalam organisasi pembelajar terdapat 5 disiplin. Yang pertama yaitu visi bersama. Visi bersama adalah gambaran umum tentang masa depan yang ingin diciptakan. Suatu gambaran umum dari organisasi atau tindakan kegiatan organisasi yang mengikat orang-orang secara bersama dengan satu visi atau satu tujuan bersama untuk menjadikan perusahaan itu menjadi lebih baik. Dengan visi ini, organisasi dapat membangun komitmen yang tinggi. Dan dalam organisasi, selain itu organisasi dapat pula menciptakan gambaran-gambaran atau mimpi-mimpi bersama tentang masa depan yang ingin dicapai. Serta prinsip-prinsip dan fakta penuntun yang akan digunakan dalam mencapai masa depan tersebut. Itu 5 disiplin pertama, yaitu visi misi. Disiplin kedua, itu ada modal mental. Modal mental adalah konsep diri seseorang dalam pengambilan keputusan. Suatu prinsip yang mendasar dari organisasi pembelajar. Model mental ini terikat atau terkait dengan bagaimana seseorang bisa berpikir dengan mendalam tentang mengapa dan bagaimana dia melakukan tindakan atau aktivitas dalam berorganisasi. Jadi model mental ini merupakan suatu kerangka kerja dalam individu untuk melihat bagaimana melakukan pendekatan terhadap masalah yang dihadapinya dalam mengambil keputusan. Bisa terbentuk model mental ini. Kemudian lanjut yang ketiga, ada disiplin pembelajaran tim. Pembelajaran tim ini adalah dialog antar anggota organisasi untuk mengemukakan ide serta gagasan secara bebas. Jadi dalam learning organisasi atau organisasi pembelajar diperlukan sekali adanya dialog antar tim, diskusi antar tim untuk menciptakan ide-ide dan ada kebebasan dari setiap anggota tim dalam menyampaikan ide-ide yang mereka punyai. Sehingga nanti akan muncul ide yang brilian untuk bisa mengembangkan perusahaan menjadi yang lebih baik. Jadi sangat diperlukan adanya pembelajaran tim dalam learning organisasi. Kemudian ada pemikiran sistem. Jadi di sini dalam learning organization, pemikiran sistem ini di mana satu organisasi bisa melihat gambaran yang lebih besar. Suatu kinerja kerangka kerja konseptual, yaitu suatu cara dalam menganalisa dan berpikir tentang sesuatu, kesatuan dan keseluruhan prinsip-prinsip organisasi pembelajar. Kemampuan untuk secara konsisten melihat organisasi secara keseluruhan
bukan sebagai komponen yang terpisah-pisah. Kemudian untuk selanjutnya ada penguasaan pribadi. Penguasaan pribadi adalah manajemen diri sendiri, di mana merupakan suatu disiplin untuk melakukan atau mengembangkan diri sendiri untuk menjadi lebih baik dari hari ini dan ke hari-hari berikutnya. Jadi suatu keyakinan bahwa setiap masing-masing anggota dari suatu organisasi tersebut harus mempunyai inovasi atau perubahan dari diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Itulah mungkin 5 disiplin organisasi pembelajar yang harus ada dalam satu perusahaan agar perusahaan tetap berkembang dan berinovasi pada globalisasi. Ini akan saya next. Kemudian kita akan membahas tentang model learning organization. Di learning organization ada beberapa model, di antaranya yang pertama adalah dinamika pembelajaran. Dinamika pembelajaran ini ada individual, grup, atau tim, dan organisasi. Jadi suatu organisasi harus melakukan pembelajaran dari individu masing-masing anggota organisasi dan juga dalam bentuk timnya. Sehingga kompetensi baik secara individu dan secara tim akan terus berkembang dan maju, akan timbul ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang bisa digunakan untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang kedua, transformasi organisasi. Perlu sekali adanya transformasi organisasi jika ingin berkembang dan bisa tetap bersaing di era global sekarang. Jadi dari mulai visi misinya, kultur budayanya, strategi dan strukturnya, perlu adanya inovasi seiring perkembangan jalan waktu, seiring perubahan zaman, dan harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di saat ini atau kebutuhan pasar saat ini. Kemudian ada pemberdayaan manusia. Sangat penting ini bahkan untuk suatu organisasi berkembang, karena dari pemberdayaan ini nanti akan timbul SDM unggul, akan timbul karyawan atau anggota organisasi yang unggul yang bisa membawa atau mengantarkan suatu organisasi untuk terus survive di era globalisasi. Ada people empowerment, manajemen employee, customer partner, supplies, dan community. Jadi harus benar-benar dipikirkan dari suatu organisasi untuk memanajemen pemberdayaan manusianya. Kemudian yang keempat ada pengelolaan pengetahuan. Perlu adanya pengetahuan di dalam suatu organisasi di masing-masing anggota harus bisa dikelola. Ide-ide bagusnya mereka, makanya tadi sebelumnya disampaikan bahwa setiap anggota di sini diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide-idenya. Dan ide-ide itu akan bisa bercampur menjadi satu kesatuan, menjadi ide satu perusahaan yang akan terus berinovasi. Kemudian penerapan teknologi. Seperti kita tahu sekarang era teknologi sangat memungkinkan sekali terjadi perubahan-perubahan yang harus mendasar tentang bisnis, dan bisnis juga harus menyesuaikan dengan atau organisasi juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang atau dengan kemajuan dunia sekarang, di mana semua serba digital, serba teknologi yang maju, dan setiap hari pasti akan ada temuan-temuan baru lagi tentang teknologi, dan itu harus disesuaikan di perusahaan untuk bisa terus survive di masa kali ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Satria. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak. Izin melanjutkan. Profil perusahaan Eastman Kodak Company. Eastman Kodak Company merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Rochester, New York. Didirikan oleh George Eastman dan Henry Strong, perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk. Kamera, fotografi,
percetakan, dan lain-lain. Pada tahun 1888, Kodak dilahirkan sebagai brand. Kamera portable pertama diperkenalkan dan menandai kelahiran fotografi snapshot. Kodak kemudian dikenal dengan "You press the button, we do the rest." Kamu tekan tombolnya, kami lakukan sisanya. Pada tahun 1892, nama perusahaan berubah menjadi Eastman Kodak Company of New York. Pada saat itu, produk Kodak telah mencapai distribusi di luar Amerika, terutama di Prancis, Jerman, dan Italia, dengan kantor pusat di London dan sebuah pabrik di luar London. Dengan visi membawa fotografi ke lebih banyak orang dengan harga yang serendah mungkin, Kodak mengembangkan folding pocket camera pada tahun 1898. Ini adalah ayah dari kamera roll film modern. Kemudian, Kodak mengeluarkan Kodak Color film, kamera, proyektor, dan menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau. Pada tahun 1963, Kodak memperkenalkan kamera Instamatic. Ini revolusi fotografi amatir dengan menjadi hit besar karena terjangkau dan mudah digunakan. Selanjutnya, Kodak mulai mempelajari potensi komputer dan membuat terobosan besar di tahun 1975. Saat itu, insinyur yang terlibat, yaitu Steve Sisson, menemukan kamera digital. Selama bertahun-tahun, Eastman Kodak Company telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan fotografi. Selama abad 20, Kodak memang mempunyai peran yang dominan dan menjadi pioner dalam perkembangan fotografi film. Bahkan pada tahun 1976, menguasai 90% market di Amerika Serikat. Saat itu, Kodak terkenal dengan tagline-nya Kodak Moment. Namun, memasuki abad ke-21, perusahaan ini mulai mengalami kemunduran. Dan pada tanggal 19 Januari 2012, perusahaan ini resmi mengajukan permohonan perlindungan kepailitan. Ini berawal sejak ditemukannya teknologi digital fotografi. Fotografi film mulai ditinggalkan dan berdampak terhadap merosotnya kinerja Kodak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Frans. Silakan Pak Frans. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan profil perusahaan, saya akan melanjutkan tentang singkat sejarah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama terkait dengan bahwa Kodak itu sebagai pionir fotografi, dan yang kedua pengembangan teknologi yang terjadi di perusahaan Kodak dan masa ketepatan pengambilan keputusan dan di masa kebangkrutan dari perusahaan Kodak tersebut. Saya akan menjelaskan terkait dengan yang nomor pertama, pionir fotografi. Pada tahun 1888, seperti yang disampaikan di awal, Kodak ini dilahirkan sebagai brand, ya, brand kamera portable pertama yang diperkenalkan dan menandai kelahiran fotografi snapshot. Kodak kemudian dikenal dengan slogan "You press the button, we do the rest", yang artinya kamu tekan tombolnya, kami lakukan sisanya. Dan pada tahun 1892, nama perusahaan berubah menjadi Eastman Kodak Company of Network. Pada saat itu, produk Kodak telah mencapai distribusi di luar Amerika Serikat, terutama di Perancis, Jerman, dan Italia dengan kantor pusat di London dan sebuah pabrik di luar London. Selama bertahun-tahun, Eastman Kodak lebih lanjut memberikan kontribusi terhadap perkembangan fotografi. Selama abad ke-20, Kodak memegang peranan yang dominan dan menjadi pionir dalam perkembangan fotografi film. Bahkan pada tahun 1976, Kodak menguasai 90% di Amerika Serikat. Saat itu Kodak terkenal dengan tagline-nya adalah Kodak Moment. Disitulah Kodak menjadi pionir dari fotografi. Untuk yang kedua terkait dengan pengembangan teknologi dengan visi membawa fotografi ke lebih banyak orang dengan harga serendah mungkin. Kodak mengembangkan folding pocket camera pada tahun 1898. Ini adalah ayah dari kamera roll film modern. Kemudian Kodak mengeluarkan Kodak Color film. Kamera, proyektor, dan penjualannya dengan harga terjangkau sesuai dengan tagline yang dibangun.
Hal tersebut juga ditambahkan dengan bahwa produk Kodak ini mudah digunakan. Selanjutnya, Kodak mulai mempelajari potensi komputer dan membuat terobosan besar di tahun 1975 saat salah satu insinyur yaitu Steve Session menemukan kamera digital. Nah, disinilah perkembangan atau pengembangan teknologi dengan adanya menciptakan kamera digital oleh Kodak. Pada tahapan ketiga terkait dengan ketepatan pengambilan keputusan, tetapi bukannya mentransformasi diri. Nah, di sini ada keputusan lain dari Kodak. Tetapi Kodak malah melakukan kesalahan strategis. Daripada meningkatkan kualitas dan mematangkan teknologi kamera digital yang tadi sudah dibuat pada tahun 1975, agar lebih mantap beralih ke teknologi baru, Kodak justru hanya mau mengembangkan teknologi digital demi memperbaiki kualitas kamera film. Jadi di sini digitalisasi yang dibangun hanya untuk kualitas kamera film. Dengan maksud Kodak seperti ini, user akan menggunakan kamera untuk ambil potret, pilih foto mana mau yang dicetak, kemudian foto pilihan ini akan disimpan di dalam film pada kamera tersebut, pada kamera konvensional. Nah, Anda tidak bisa melihat hasil jepretan sebelum foto tercetak. Pada kamera ini, user bisa pilih gambar mana yang mau dicetak, gambar mana yang mau dibuang. Kamera yang dipasarkan Kodak ini, Kodak Aphatic Preview, bisa melakukan fungsi ini karena ia perpaduan digital dan film. Kodak menghabiskan dana sekitar 500 juta dolar AS untuk mengembangkan produk Aventic. Namun pada tahun 1986, Kodak berhasil mengembangkan kamera digital dengan resolusi 1 juta pixel pertama. Nah, yang mana menurut hasil riset, Kodak sendiri merupakan breakthrough dari yang harus tercapai agar kamera digital bisa lepas landas. Kenapa Kodak menerapkan pixel pertama atau strategi ini? Kodak enggan meninggalkan bisnis inti yang masih menguntungkan. Bisa digarisbawahi bahwa kenapa mengambil strategi ini adalah Kodak enggan meninggalkan bisnis inti yang masih menguntungkan. Pebisnis yang bijaksana akan menyimpulkan bahwa sebaiknya tidak terburu-buru untuk pindah dari bisnis yang menghasilkan 70 sen untuk satu film ke digital yang mungkin paling tinggi hanya 5 sen. Itu menurut Larry Madison, mantan eksekutif Kodak. Kodak tahu bahwa hal tersebut dapat meningkatkan pengembangan dari perusahaan Kodak. Inilah adalah ketepatan pengambilan keputusan pada saat itu oleh Kodak. Nah, untuk di bagian keempat di sini adalah masa yang krusial, yaitu masa kebangkrutan. Masa kebangkrutan ini Kodak gagal melakukan transformasi karena masih terkunci pada model bisnis yang menggunakan kamera film. Ya, ketika Anda sudah menjadi pemilik besar dan bisnis yang Anda kuasai hampir menjadi monopoli dan sangat menguntungkan sebagai bisnis inti, Anda akan makin betah dengan model bisnis yang ada. Ini sangat ironis. Kamera film dari kamera gray plate yang sebenarnya masih sangat menguntungkan dia. Kedua, ketika Eastman pindah ke film berwarna, meskipun pada waktu itu Kodak adalah bukti bahwa suatu perusahaan akan ambruk jika tidak punya mindset yang terbuka pada perubahan sebesar apapun perubahan tersebut. Perusahaan harus melakukan transformasi jika bisnis utama tidak bisa lagi dipertahankan. Pada tahun 2012, Kodak resmi mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari kepailitan. Ini berawal sejak ditemukannya teknologi digital fotografi. Fotografi film mulai ditinggalkan dan berdampak terhadap merosotnya kinerja Kodak. Disimpulkan dari beberapa tahapan 1, 2, 3, dan 4, di posisi tahapan ketiga disinilah ada kesalahan strategis keputusan yang diambil oleh Kodak yang tetap pada bisnis utamanya yaitu pada kamera film. Dan di masa kebangkrutan ini ternyata bisnis itu sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen. Nah,
Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Analisa penyebab kebangkrutan. Di dalam lingkungan industri, setiap perusahaan seharusnya selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sedang terjadi di pasar. Kalau kita melihat dari sejarah singkat tadi, ternyata ada stagnan ya atau kenyamanan dari bisnis produk untuk stay pada bisnis utamanya, yaitu kamera film. Nah, setiap orang dalam perusahaan harus dapat mengembangkan potensi perusahaan dan melakukan observasi secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi perusahaan. Hal ini tidak dilakukan oleh perusahaan Eastman Kodak Corporation. Kodak seharusnya dapat mengembangkan potensi yang ada. Terlebih sebenarnya pelopor pertama kamera digital adalah perusahaan Kodak. Pastinya sumber daya manusia yang ada di dalam juga memiliki kapasitas yang memadai apabila dilatih dan dimaksimalkan potensinya untuk dapat menciptakan produk-produk baru yang memiliki tingkat inovasi lebih tinggi dalam hal menghadapi perubahan teknologi yang sedang berkembang. Nah, satu step mindset dari perusahaan Eastman Kodak Corporation ini dilupakan bahwa perkembangan dunia tidak diikuti dengan baik. Tetapi perusahaan ini terlalu puas ya dengan apa yang diraih pada masa kejayaannya, yaitu abad ke-20, sehingga membuat Kodak tadi itu merasa nyaman sehingga berdiam diri dengan bisnis yang sudah ada, yaitu kamera film, dan tidak mau mengembangkan ke dunia digital yang lain. Nah, karena tidak mengembangkan potensi produksinya tersebut, status quo ini sudah membunuh Kodak. Berdiam diri di era yang terus bergerak tak akan membuat perusahaan berjalan dengan baik. Baik perusahaan besar maupun kecil harus tetap bergerak maju beberapa langkah ke depan. Begitupun dengan perusahaan Kodak. Akibatnya perusahaan ini terlambat mengantisipasi tren dari kamera digital yang sekarang sedang berkembang di pasar sehingga berada dalam kondisi yang pilot sampai harus minta pengajuan pilotan tersebut. Dengan kerugian atau penurunan penjualan produknya, Kodak seharusnya dapat belajar dari pengalaman dan mencoba untuk berinovasi lebih baik dengan mengeluarkan berbagai produk yang dapat membuatnya bangkit dari keterpurukan. Namun, perusahaan ini memang belum memiliki kemampuan dalam hal learning organization. Dia tidak dapat menganalisis keberhasilan atau kegagalan dari dikeluarkannya suatu sistem atau produk ya yang ini terbukti dengan biarpun perusahaan ini mencoba mengeluarkan produk kamera digital, namun produk ini tidak booming di pasaran karena dinilai masih kurang memenuhi permintaan atau selera konsumen yang selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi secara singkat disampaikan bahwa analisa penyebab kebangkrutan adalah kurangnya ada budaya learning organization, ya, yaitu tidak mampu mengevaluasi, menganalisis keberhasilan atau kegagalan, sehingga membuat perusahaan ini berdiam diri, tidak maju, tidak mau mengembangkan teknologinya ke arah kebutuhan konsumen pada saat itu. Baiklah, saya Her Afrizal dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi terhadap perusahaan Eastman Kodak Corporation yang gagal dalam menerapkan learning organization. Sejarah singkat Eastman Kodak Corporation. Pertama, pionir fotografi. Selama abad ke-20, Kodak memegang peranan yang dominan dan menjadi pionir dalam perkembangan fotografi film. Bahkan pada tahun 1976 menguasai 90% market di Amerika Serikat. Saat itu Kodak terkenal dengan tagline Kodak Moment. Kedua, pengembang teknologi. Tahun 1963 Kodak memperkenalkan kamera STMIC. Pada tahun 1975 Kodak mulai mempelajari potensi komputer dan menemukan kamera digital. Ketiga, ketepatan pengambilan keputusan. Tahun 1986, Kodak berhasil mengembangkan kamera digital dengan resolusi 1 juta megapiksel pertama. Namun daripada meningkatkan kualitas dan mematangkan teknologi kamera digital agar dapat beralih dengan baik ke teknologi yang baru, Kodak justru hanya mengembangkan teknologi digital demi memperbaiki kualitas kamera film. Keempat, kebangkrutan.
pada tahun 2012, Kodak resmi mengajukan permohonan mendapat perlindungan kepilotan. Ini berawal sejak ditemukannya teknologi digital fotografi. Fotografi film mulai ditinggalkan dan berdampak terhadap merosotnya kinerja Kodak. Analisa penyebab kebangkrutan. Di dalam lingkungan industri, setiap perusahaan seharusnya selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sedang terjadi di pasar. Setiap orang dalam perusahaan harus dapat mengembangkan potensi perusahaan dan melakukan observasi secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi perusahaan. Hal ini yang tidak dilakukan oleh perusahaan Eastman Kodak Corporation. Kodak seharusnya dapat mengembangkan potensi yang ada. Terlebih sebenarnya pelopor pertama kamera digital adalah perusahaan Kodak. Pastinya sumber daya manusia yang ada di dalamnya juga memiliki kapasitas yang memadai apabila dilatih dan dimaksimalkan potensinya untuk dapat menciptakan produk-produk baru yang memiliki tingkat inovasi lebih tinggi dalam hal menghadapi perubahan teknologi yang sedang berkembang. Tetapi perusahaan ini terlalu puas dengan apa yang diraih pada masa kejayaannya, yaitu di abad ke-20, sehingga membuat Kodak berdiam diri dan tidak mengembangkan potensi produknya. Status quo membunuh Kodak. Berdiam diri di era yang terus bergerak tak akan membuat perusahaan berjalan dengan baik. Perusahaan besar maupun kecil harus tetap bergerak maju beberapa langkah ke depan. Begitupun dengan perusahaan Kodak. Akibat perusahaan ini terlambat mengantisipasi tren kamera digital yang sekarang sedang berkembang di pasar sehingga berada dalam kondisi sesulit ini. Dengan kerugian atau penurunan penjualan produknya, Kodak seharusnya dapat belajar dari pengalaman dan mencoba untuk berinovasi lebih baik dengan mengeluarkan berbagai produk yang dapat membuatnya bangkit dari keterpurukan. Namun perusahaan ini memang belum memiliki kemampuan learning organization yang baik. Dia tidak dapat menganalisa keberhasilan atau kegagalan dari dikeluarkannya suatu sistem atau produk baru. Ini terbukti biarpun perusahaan ini mencoba mengeluarkan produk kamera digital, namun produk ini tidak booming di pasaran karena dinilai masih kurang memenuhi permintaan atau selera konsumen yang selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi. Demikian kesimpulan akhir dari learning organization terhadap Eastman Kodak Corporation yang gagal menerapkan learning organization dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.